Anda masih bersama kami di podcast Pilihan Rakyat dan saya Tasya Aulia bersama dengan narasumber kita yaitu Trisia Lelodowati Sumaryanto. Halo Mbak Trisia, dan tadi kan kita sudah ngobrol-ngobrol sedikit nih ya Mbak tentang latar belakang Mbak di Amerika, terus juga kita menyinggung sedikit tentang Ibu Itet Trijayati Sumaryanto, benar? Betul. Ah iya. Nah, aku jadi penasaran nih, ingin mengulik tentang perjuangan Ibu dahulu selama 3 periode kalau tidak salah ya. Iya. Nah, Mbak Trisia sendiri kan sekarang melanjutkan ya dengan paparannya tadi, melanjutkan perjuangan Ibu. Boleh diceritakan nggak awalnya Ibu maju di mana seperti yang saya dengar latar belakangnya kesehatan. Nah, ini menarik. Boleh. Iya, jadi ibu saya, Ibu Itet ini bukan politisi, tapi beliau adalah orang yang memiliki kepedulian sosial yang sangat tinggi. Latar belakang ibu sebenarnya profesi, kalau kita bicara profesi adalah di dokumen medis. Jadi pendataan untuk rumah sakit ya. Dan beliau salah satu lulusan pertama dari Indonesia waktu itu di Australia. Dan setelah beliau mendirikan departemen di Rumah Sakit Cipto, kemudian akhirnya beliau banyak bergerak dalam bidang sosial, termasuk ibu selalu bilang, saya ketua RT loh 20 tahun, waktu itu di tempat yang nggak ada yang mau jadi ketua RT. Karena kepedulian ini ya, dan banyaklah organisasi-organisasi lain. Akhirnya ketika 2009 kan itu mulai ya untuk mencari wakil-wakil perempuan. Jadi ibu diminta. Ada beberapa partai yang menawarkan lah. Akhirnya ibu memilih masuk di PDI dan belajar menjadi seorang politisi. Saya belajar banyak atau mendengar cerita banyak dari ibu saya bagaimana beliau di awal sebagai orang yang buta politik, nggak tahu tatanan partai, mungkin juga begitu masuk dapil apa gitu ada siapa saja buta. Tapi akhirnya ibu berhasil karena keteguhan hati seorang pekerja keras. Pantang menyerah, jadi akhirnya ya sampai 3 periode. Waktu itu pas turun pertama kali umur berapa tuh Ibu Itet? Ibu itu berarti tahun 2009 ya, ibu lahirnya kan tahun 46, mungkin 65 ya. Wah, sekitar umur 65 tapi masih tahun. berbakti kepada negeri sendiri. Iya, masih semangat ibu, masih semangat. Iya. 65 sampai sekarang berarti? Sampai sekarang, jadi ibu kebetulan baru ulang tahun ke-77. Tapi masih sehat, jadi kalau orang ketemu ibu tuh nggak ada yang, ya nggak berpikir lah bahwa ibu usia 77. Masih sehat, masih semangat, otaknya nggak pernah berhenti berpikir. Benar. Nah, saya malah penasaran bagaimana cara seorang Ibu Itet membesarkan Mbak Trisia sehingga menjadi wanita cantik yang pastinya memikirkan negerinya sendiri gitu ya. Dan yang akhirnya mau terjun gitu, membangun negeri kembali gitu dan memberikan yang terbaik untuk negeri kita. Mungkin tidak diajarkan dalam arti penuturan ya, tapi memberikan contoh. Karena dari dulu ibu memang seorang pekerja dan yang dia pikirkan adalah kegelisahan ya. Ibu punya kegelisahan sosial kalau melihat ada orang miskin, ada masalah gitu, masalah umum, itu ibu punya kegelisahan yang luar biasa. Dituangkan dalam tulisan-tulisan. Kalau untuk masalah dokumen medis, beliau dulu penulis ya di berbagai artikel di media termasuk di Kompas. Kemudian masalah-masalah lain akhirnya diterjunkan dalam organisasi. Nah, saya ketika berada di luar, akhirnya tanpa saya sadari saya punya role model ya, seorang ibu dan ayah saya. Walaupun ayah saya di swasta, tapi dia juga selalu bicara mengenai negara. Mengenai gimana sih membangun negara, bagaimana kita bisa menjadi bagian dari pembangunan dan ikut menjadikan Indonesia ini besar. Nilai-nilai ini ada kebetulan baik dari kakek saya pihak bapak maupun pihak ibu, dua-duanya pendidik ya. Jadi kami juga diajarkan untuk satu, sekolah setinggi-tingginya, kedua mengamalkan gitu ilmu ini untuk dituangkan dan untuk menjadi bagian dari perjuangan untuk masyarakat. Jadi kalau ditanya diajarin, saya rasa dengan contoh ya. Dan dalam kebiasaan sehari-hari kita selalu berupaya untuk mengingat dengan memberi pada sekitarnya. Nenek saya selalu bilang, orang yang kaya itu bukan orang yang uangnya banyak. Orang yang dalam keadaan apapun masih bisa memberi orang lain. Nah, itu kita camkan. Luar biasa. Nah, tapi banyak juga nih Mbak Trisia kasus di mana politisi
beliau menjadi politisi di generasi pertama, orang tuanya misalnya. Lalu kemudian anaknya bahkan sudah dilatih secara sengaja gitu. Tapi tetap nggak ada passionnya ke situ. Nah, Mbak Trisia sendiri apa ya? Kapan titik baliknya dan apa yang akhirnya membuat Mbak Trisia sangat concern, saya sangat harus melanjutkan selain untuk melanjutkan perjuangan ibu gitu. Maksudnya motivasi tersendiri yang ada di dalam diri Mbak Trisia. Seperti itu. Benar banget bahwa menjadi politisi itu harus pakai hati. Nggak semua orang bisa jadi politisi, it's not for everybody ya. Jadi waktu saya berada di Amerika, selain kegiatan saya mempromosikan Indonesia melalui budaya, banyak juga saya berada di dalam kelompok-kelompok yang memperjuangkan pada zaman itu zamannya Pak Jokowi. Jadi kita menggalang massa atau menggalang teman-teman lah menyuarakan apa yang menurut kita terbaik untuk negara Indonesia. Dari situ kan akhirnya terbiasa ya kita bertemu orang, berbicara. Nah ketika pulang akhirnya saya mengikuti perjalanan ibu dan pada saat itu belum ada nih pembicaraan bahwa saya akan melanjutkan dan ibu belum sampai sana lah. Ketika saya mulai di acara angklung dan akhirnya baru terpikir, oh kayaknya kita perlu penerus nih. Kamu tertarik nggak? Saya bilang sama ibu, kasih saya waktu 3-6 bulan. Saya jalan sama ibu, kita keliling dan menemui seperti apa sih. And let me decide gitu kan. Dan ternyata setelah saya berjalan ketemu masyarakat, ikut mendengar dari berbagai kalangan ya di 7 kabupaten itu, ternyata yang ada saya menikmati. Satu, menikmati perjalanannya dengan jalan-jalan di Lampung yang luar biasa, ya kan? Itu udah kayak ini sendirilah, trip sendiri, off-road trip gitu. Kemudian yang kedua adalah menikmati ketika saya ketemu dengan masyarakat. Buat saya itu pembelajaran. Setiap saya ketemu orang, buat saya itu pelajaran baru. Saya mendengar masalah yang ada dan baru terasa karena dulu ibu saya selalu bilang nih kalau waktu masih di Amerika kan kita suka protes lah orang. Kok gini sih, kok gitu? Dia bilang, kamu nggak di sini loh, kamu nggak tahu gitu. Mindset kita kan masih mindset mungkin di kota. Betul sekali. Ketika turun langsung ke bawah, kita langsung lihat realitanya. Begitu jauh dari yang kita lihat gitu. Jadi ketika saya turun, oh iya benar ya. Dan rasanya kok saya bisa loh, membantu masyarakat ini saya bisa loh. Dengan apa yang sudah dilakukan ibu saya pelajari, saya amati gitu ya. Rasanya saya bisa nih. Dan saya punya rasa tanggung jawab dan passion untuk melakukan apa yang sudah ibu lakukan. Dan apakah itu jadi salah satu alasan memilih Dapil 2 nih? Kalau Dapil 2 ya sebenarnya alasan praktisnya tentu karena ibu sudah punya orang-orang yang menaruh harapan, yang percaya pada ibu. Dan secara otomatis ketika dilanjutkan oleh saya ya ibu dengan bisa menyampaikan bahwa apa yang sudah diperjuangkan ibu, apa yang sudah baik dan dilakukan ibu akan dilanjutkan oleh saya. Dan agar tidak terputus. Betul, supaya berkesinambungan. Oke, nah dengan value-value Mbak Trisia sendiri, apakah itu yang membuat akhirnya Mbak Trisia memilih partai pengusung PDI Perjuangan gitu? Boleh diceritakan nggak visi misi yang sama terhadap partai itu sendiri? Iya. PDI Perjuangan begitu melekat sebenarnya dalam keluarga kami. Nah, kami dulu PNI lah, kakek-kakek itu semua merah. Kalau dari dulu kita lihat benderanya merah. Baik dari keluarga ayah, dari keluarga ibu saya itu sudah demikian. Dan akhirnya ketika saya mulai menjadi kader, mengikuti pendidikan, mengikuti perjalanan ibu, semakin saya memahami begitu bahwa PDI adalah satu-satunya partai dia sebagai partai ideologis yang memperjuangkan nilai-nilai Pancasila secara nyata dan turun ke bawah ke masyarakat. Pesan-pesan Ibu Megawati sebagai Ketua Umum yaitu menyapa rakyat itu bukan hanya slogan semata, benar-benar. Dan saya melihatnya, oh iya ya, kalau kita menyapa dan mendengarkan langsung dari ini, mestinya seharusnya sebagai manusia dan sebagai kader dia punya rasa tanggung jawab dan terpanggil. Dibandingkan kalau dia tidak turun, sibuk di atas, yang ada akhirnya tidak ada suatu kedekatan dengan masyarakat. Nah, nilai-nilai ini begitu banyak lah kalau diceritakan, akan panjang sekali mengenai nilai-nilai PDI ya, bagaimana perjuangan dari awal sampai bisa berdiri saat ini. Dan ketika kita punya, waktu itu kita bisa punya seorang Jokowi dari PDI dan berikutnya kita akan punya Ganjar, kan orang-orang yang memang sudah terbukti memang berjuang untuk rakyat. Sehingga saya tanpa ragu-ragu, tanpa ada
kesan tanpa satu keraguan pun lah, saya mantap memang akan mencalonkan diri lewat PDI karena nilainya sejalan. Apalagi sekarang kan dibilang fakir miskin, anak terlantar dipelihara oleh negara. Itu menjadi perjuangan kita untuk di pemilu saat ini. Baiklah. Nah, tapi di Partai PDI Perjuangan sendiri pasti nggak hanya Mbak Trisya dong yang maju ke DPR RI, khususnya di Dapil 2. Nah, bagaimana nih Mbak persaingan secara internal di dalam partai? Boleh di-spill sedikit-sedikit? Sama kayak partai-partai lain. Persaingan itu kita menjadi bukan lawan tanding ya, tapi teman untuk bertanding secara sehat. Karena ketika kita tahu kita bertanding dengan ada 10 kandidat lain, semua punya satu tujuan utama adalah membesarkan partai yang utama. Jadi pemahaman ini selalu disampaikan oleh petinggi-petinggi partai bahwa kita jangan sampai sikut-sikutan satu sama lain. Berbagilah wilayah, saling menghormati, karena tentu masing-masing sudah punya wilayahnya nih, daerah-daerahnya dan target-target tertentu. Yuk saling menghormati, sehingga jangan hanya kita memperbesar suara sendiri, tapi suara partai segitu-segitu aja. Jadi kita menjadi kawan tanding. Betul sekali. Jadi tetap persaingan sehat harus tetap dijunjung di dalam partai. Nah, Mbak Tri, kita tahu banget ya Mbak Tri, kalau misalnya ngomongin politik, itu erat kaitannya dengan politik uang. Ya, ini memang agak sensitif nih ya, tapi saya penasaran bagaimana pendapat Mbak Tri, apakah kira-kira keyakinan Mbak Tri terhadap masyarakat kita, khususnya dalam segi pendidikan dan lain-lain, mereka tuh bisa lebih sadar untuk tidak termakan politik uang ini, atau justru malah kita sebagai politisi harus mengikuti. Nah, bagaimana nih Mbak Tri, standnya posisinya di mana? Perlu saya sampaikan ya, ibu saya adalah salah satu orang terjujur dan terlurus. Katanya kayak ular makan linggis, lurus kan, tegak lurus tuh. Jadi beliau tidak pernah menggunakan cara-cara demikian. Dan itu dijaga. Ayah saya bilang, Trisya, kita kalau ingin menang secara bermartabat. Kalau menang ya menang, kalah sebenarnya. Menang bermartabat. Nah, gimana caranya? Saya dihadapkan sekarang pada realita bahwa penelitian terakhir, Lampung adalah posisi nomor 2 untuk politik uang. Terburuk ya. Nomor 1-nya Maluku Utara. Itu kan kayak ditampar-tampar ya rasanya. Masa sih? Daerah kita tercinta. Masa sih gitu? Karena selama ibu 3 periode tidak seperti itu suasananya. Tapi akhirnya saya ketika turun dan tanya teman masyarakat ya, ternyata memang ada terjadi pergeseran nilai. Sistem dari pilkada mungkin dan hal-hal lain itu membuat masyarakat menjadi lebih pragmatis. Tapi saya masih merasa punya harapan karena ada daerah-daerah yang punya wakil yang begitu peduli pada rakyatnya sehingga dia tidak perlu melakukan politik uang. Intinya balik lagi kepada wakilnya. Kalau dia memang benar-benar memperjuangkan apa yang dibutuhkan oleh rakyat, rakyat akan berpikir kok, rakyat kita cerdas. Pada saat yang bersamaan, masih ada memang yang mungkin tidak pernah ketemu wakil seperti itu ya. Ya kita harus bicara apa adanya kan. Sehingga mereka pikir ya udahlah, amplop aja, ya kan. Nah, ini yang saya pelan-pelan ingin membuka wawasan mereka bahwa ketika suara mereka dihargai dengan satu buah amplop senilai let's say berapa 100.000. Itu untuk 5 tahun loh. Selesai buat si wakil ketika dia memberi amplop, Anda memberi suara, transaksi, that's it. Tapi ketika kita membangun komitmen, mereka ketemu wakil dan mereka bisa percaya, mereka harus tahu nih, satu dia harus kenal, bahwa wakil itu pasti akan lebih menghargai suara daripada mereka kan. Ini yang saya sampaikan, saya kalau datang, saya ini menghargai suara Bapak Ibu, sehingga tidak seharga 100.000 yang berarti kita selesai transaksinya. Tapi saya ingin ketika Bapak Ibu memberikan suara pada saya, berarti saya punya janji, saya punya komitmen akan membawa program-program ke daerah-daerah Bapak Ibu itu. Monggo silahkan mencari wakil-wakil yang mereka harus kenal, saya sampaikan harus kenal, harus punya kesempatan untuk berbicara langsung. Syukur-syukur langsung dengan orangnya, bukan hanya timnya, dengar sendiri. Kalau buat saya ketika saya turun dan menatap wajah orang-orang ini, itu buat saya
saya punya tanggung jawab, beban moral ya, karena mereka menaruh harapan pada saya. Dan saya sempat tanya sama tim, mungkin nggak sih kami menang, saya bisa duduk ya, tanpa melakukan politik uang? Bisa, tapi harus mau capek, harus turun. Ya tadi, menyapa. Jangan diserahkan kepada tim, jangan kita tinggal duduk gitu. Kalau tinggal duduk kan tinggal sebar amplopnya. Betul. Nah ini enggak, saya turun menyapa langsung dengan harapan paling nggak rakyat lihat nih saya Trisha, dan saya bilang ini bukan perkara seorang Trisha duduk, tapi ini perkara kita bekerja bersama-sama, berjuang supaya apa yang mereka butuhkan bisa saya perjuangkan nanti. Oke Mbak Trisha, jadi pernah nggak nih Mbak, selama Mbak Trisha turun ke masyarakat, lalu ada hal-hal kurang menyenangkan nih yang dilakukan masyarakat karena keterbatasan entah itu pendidikan atau juga memang sikap dan yang lain-lain gitu ya, yang kurang, yang akhirnya membuat Mbak Trisha harus melakukan sesuatu, entah itu mengedukasi atau yang lainnya, pernah nggak? Enggak sih, pengalamannya sejauh ini menyenangkan ya. Masyarakat akhirnya selalu, saya lihat dia ada kerinduan bertemu sama satu sosok yang mereka bisa menaruh harapan. Jadi sambutannya selalu positif, cuman memang yang sering saya dengar dari masyarakat adalah, Mbak, nanti kalau sudah jadi duduk, tolong jangan lupakan kami, jangan kami ditinggal. Gitu. Jadi, dan itu mungkin dari sekian banyak pertemuan 90% mengatakan itu kan. Berarti kan ada perasaan trauma mungkin bahwa mereka hanya dimanfaatkan untuk si caleg-caleg mendapatkan suara, dan setelah itu mereka jadi tinggal. Jadi itu menjadi pengingat lah buat saya. Berarti sejauh ini belum ada pengalaman buruk yang disampaikan atau suara langsung yang disampaikan kepada Mbak gitu saat keliling dari rakyat. Sejauh ini enggak, bahwa mereka yang disampaikan adalah masalah, mereka punya harapan, dan kadang-kadang saya belum punya jawabannya karena bidang itu baru ya. Ya paling seperti itu, dan saya biasanya kan saya bilang saya akan datang kembali lagi nanti dengan jawaban yang setelah saya pelajari. Oke, baiklah Mbak Trisha dan juga pemirsa nih, untuk kita mengetahui lebih lanjut tentang apa saja program yang akan Mbak Trisha bawakan dan yang lainnya akan kita sampaikan di sesi selanjutnya. Dan sebelum itu kita akan rehatan sebentar, masih akan bersama kami di podcast Pilihan Rakyat.